Shalom Bapak Ibu, selamat datang ibadah kedua. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Kita akan mulai ibadah kedua dengan satu firman Tuhan dalam Amsal 3 pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita menyembah Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik bagi Allah kita. Pujian dan penyembahan kita, hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih buat hari ini Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, anugerah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau persembahkan kehidupan kami, pujian kami yang terbaik bagi Tuhan, hanya untuk meninggikan nama Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami serahkan ibadah kedua ini kepada Tuhan, dari awal hingga selesainya. Kami percaya Kau hadir di tempat ini, Kau nyatakan mujizat-Mu, Kau nyatakan anugerah-Mu, kuasa-Mu yang dahsyat kepada setiap umat-Mu, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya setiap kami akan mengalami kemenangan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini bahwa Engkau sangat baik bagi kami. Kami persembahkan hidup kami, kami persembahkan pujian kami hanya untuk nama-Mu Tuhan, hanya untuk meninggikan Allah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga selesainya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kaulah Tuhan yang menyertai kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dari segenap hati yang rindu, naikkan penyembahan, menaikkan rasa syukur-Mu di hadapan Tuhan. Siang hari ini Tuhan melawat setiap kita. Terima kasih, terima kasih.
selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Kau yang ubahkan hati setiap kami Tuhan. ubah hatiku. Jamalah Jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. lebih sungguh lagi Kau nyatakan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sembahkan Tuhan yang berkuasa, Allah yang mulia. Mari naik sembah Dia, naikkan penyembah yang terbaik. Allah melawat setiap terima kasih Kami perlukan jamaah-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan menyatakan, ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. mari Bapak Ibu sendiri nyatakan, dari kedalaman hati menyatakan, ku sembah, ku sembah. Kami
kami. Sepenuh hati kami percaya, kami teguh dalam iman kami akan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Show your love to God. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari nyanyikan. Ku nyanyi Hosana, Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani semua. bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Menyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Menyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. We sing you, King of Glory. You are the King of all kings. You are Jesus Christ. Kau Allah di atas segala Allah. Kau Raja di atas segala Raja. Hanya Kau yang kami tinggikan, Tuhan Yesus. Bersama-sama nyatakan.
Angkat kedua tanganmu, nyatakan bernyanyi Hosana. Siap Tuhan untuk bersorak-sorai sebab sukacita kami hanya di dalam hadirat Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Anak-anak di tempat ini boleh lambaikan tangan ya. Boleh berikan salam, berikan katakan. Mari kita menari, mari kita bersorak buat Tuhan kita. Haleluya. Basuh gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya yang dibesarkan agung namanya. Dia dirasakan Allah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sabrani. Angkat jempol sekarang ya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
kanannya. Boleh lihat kiri kanannya, suami istri mungkin. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik. Mantap lagi. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tandangkan bertamu, tak bertambah biasamu, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak dapat melawan kita dan Tuhan kita. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Kebesarannya yang luar kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyilah kita, nyanyikan kita, kebesarannya yang luar dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa berharganya Engkau dalam hidup setiap kami Tuhan. Siapakah kami ini kalau bukan tanpa Tuhan yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami keberanian untuk menatap masa depan kami.
yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, dan pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya selalu bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, dan aku percaya dalam hadirat. Mari kita hidup dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari yang kedua Tuhan menyatakan, sebab tiada yang mustahil baginya. Bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, aku percaya aku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya selalu bersama Dia. Tiada yang mari sebentar sendiri kau nyatakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Setiap kita dimampu karena kita percaya. Mari dalam hadirat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kau nyatakan, ku kan bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, aku percaya selalu bersama. Haleluya. Tiada yang mustahil
Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kami menerima kesempatan yang baik untuk beribadah ke hadapan Allah. Ya Tuhan, dalam ibadah ini segala pujian, pengagungan, penyembahan kami kiranya berkenan di hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Karena kami sangat percaya ketika Tuhan disukakan, maka Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah dan memberkati kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Bahkan kami juga mendengar firman Allah. Kiranya pemberitaan firman Allah pada hari ini masuk di hati kami dan kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tolak kuasa kegelapan roh iblis setan yang menghalangi kami mengerti tentang firman Allah. Kami katakan kuasa gelap itu dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus berkehendak berdaulat di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus memberkati kami semua. Kami bersyukur, kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Salam GTM. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Saudara yang dikasih Tuhan, di bulan ini kita membahas satu ayat yang memberkati kita semua. Dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya kehidupan kita semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dan kita menjadi pelaku firman Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan ada satu tokoh Alkitab. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang hebat. Menurut pemandangan saya, dia ini adalah memiliki karunia yang luar biasa. Dan yang saya sampaikan ini sudah sering kita baca, saudara, percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Dan Petrus ini adalah hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang begitu luar biasa. Dia pandai, dia cerdas, dan dia bisa menguasai apa yang ada dalam kehidupannya. Yohanes 21 ayat 15 sampai ke 18. Saya akan membacakan untuk kita semua, saudara, dan kiranya kita siap untuk diberkati Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Saudara, ada di sana dijelaskan sesudah sarapan. Berarti pagi hari. Dan ketika seseorang sudah sarapan, maka secara psikologis sudah siap untuk bekerja, sudah siap untuk melakukan sesuatu, berpikiran jernih dan lain sebagainya. Apakah saudara sudah sarapan hari pagi ini? Sudah, puji Tuhan. Yang belum angkat tangan karena panitia menyediakan, hubungi panitia di bawah ini. Saudara yang kasih Tuhan. Saya lanjutkan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu. Di sana ada kalimat Tuhan, engkau maha tahu, mengerti segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, hubungkan dari ayat yang ke-15 sampai 17 dengan ayat yang ke-18. Saudara berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 18 nanti saya jelaskan di bagian akhir setelah saudara menerima tentang kasih Yesus dan kasih daripada Petrus. Saudara, 3 kali Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus tentang kasih. 3 kali pula bahwa Simon Petrus menjawab kasih kepada Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi apakah bedanya
kasih yang dikatakan oleh Yesus Kristus dengan kasih yang disampaikan oleh Simon Petrus. Sama-sama di Alkitab kita, lembaga Alkitab kita, saudara. Bulan depan kita akan kedatangan lembaga Alkitab Indonesia. Mungkin bisa disarankan ada perbedaan antara kasih yang dimaksud ditulis di sana, saudara. Maksudnya bahwa ada perbedaan, maknanya pun saudara berbeda. Tetapi saya garis bawahi dan saya berikan kepada saudara, Petrus adalah anak Tuhan yang menguasai diri. Dia berkata-kata kepada Yesus Kristus, berkata kepada orang lain, sangat dicermati, sangat teliti sebelum menjawab sesuatu. Maka perlu kita teladani. Kata Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku, saudara? Bahwa makna perkataan ini dikatakan 2 kali. Tuhan menggunakan kata agapau. Agapau itu adalah, saudara, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi saudara, 2 kali bahwa Simon Petrus menjawab kasih juga, tetapi menggunakan kata filio. Saudara, ada beberapa jenis kasih. Saudara, kalau konseling pernikahan pasti dijelaskan. Bagi saudara yang masuk konseling pernikahan sudah mendaftar, nanti sebentar akan konseling juga. Saudara, ada 4 jenis, yaitu agape, saudara, kemudian ada filio, filial, kemudian ada storge, ada eros. Itu ada dalam diri kita semua. Jenis kasih ini, saudara, jenis cinta ini ada pada kita semua. Saya tidak membahas yang eros dan storge. Storge antara saya dengan anak saya dengan orang tua, saudara, itu storge. Saudara, yang saya jelaskan ini adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apakah engkau agapau, Simon Petrus, kepadaku? Saudara, agape ini, saudara, baca dalam Filipi 2. Di sana ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba sebagai manusia, bahkan sebagai manusia dia mati di atas kayu salib. Itu agape, itu agapau. Tidak menghiraukan dirinya, saudara, dan untuk kepentingan pihak lain, orang lain. Dia katakan, apakah engkau agapau kepadaku? Jawab Petrus, aku filio. Saudara yang kasih Tuhan, dan dia mengerti mengapa dia filio. Tidak mungkin dalam pikirannya, saudara, maka saya sangat menghormati, saya sangat respect kepada Petrus ini. Dia cermat sekali. Tidak mungkin kayak saya seperti Yesus Kristus, saudara, bisa mengabaikan banyak orang. Tidak bersyarat, kasih yang tidak bersyarat. Saudara, tergambar dalam pikirannya, barusan saya menolak Tuhan, saudara, mengingkari Tuhan. Ketika seorang wanita tua berkata, engkau kelompoknya Yesus itu, anaknya Yesus. Tidak, aku tidak kenal. Saudara kasih Tuhan, maka dia berkata, aku filio Tuhan. Gembalakanlah domba-domba. Saudara, masuk di pikiran saudara, gembalakanlah domba-domba. Kata Tuhan kedua kalinya, Simon Petrus, apakah engkau agapau? Jawab Petrus lagi yang kedua, aku filio Tuhan. Tuhan tahu. Saudara kasih Tuhan, ada perbedaan makna yang dimaksud Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Kasih yang berbeda, tetapi dua-duanya adalah datang dari Tuhan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bahwa Simon ini menyadari, aku tidak mampu, aku tidak bisa saat ini, tidak bisa melakukan kasih seperti Yesus yang mengabaikan banyak hal, mengorbankan banyak hal kepada orang lain. Maka dia menggunakan kata pilih. Saudara, perhatikan, Allah kita mengatakan, Yesus tahu hatinya Petrus, dan Yesus tahu hati saudara sekarang. Kita tidak bisa menutup-nutupi bahwa Tuhan tahu hati saudara masing-masing. Maka saudara, inilah kasih Tuhan. Besar sekali kasih Allah kepada kita. Dia turunkan kata agapau itu. Simon, apakah engkau filio kepadaku? Saudara, ketika mendengar perkataan itu, maka kita mengatakan sedih hatinya. Sedih hatinya karena apa? Kasih Yesus begitu besar. Bukan karena sedih dia tidak paham. Saudara, kasih Allah begitu rupa bahwa kemampuan kita, kemampuan manusia, kemampuannya Petrus itu sekarang ini filio.
Aku memberikan kasih. Maka kata Yesus, apakah engkau filio kepadaku? Kata Petrus, ya Tuhan Maha Tahu. Tetapi dengan hati yang sedih. Karena apa? Betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kasih Allah. Dan dia berkata, ya Tuhan, aku pilih. Saat itu juga saudara yang kasih Tuhan, jawaban Yesus tetap sama. Gembalakanlah domba-domba. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah memberi, tidak pernah berubah. Jangan katakan amin. Dan Tuhan Maha Tahu. Allah tahu sampai ke lubuk hati saudara. Ada satu ayat mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Tuhan itu setia. Dan dia tahu bahwa kemampuan kita seberapa jauh. Saudara, Allah mengerti kemampuan kita. Allah juga mengerti tentang kasih saudara sekarang ini kepada Tuhan. Tetapi mari kita belajar apa yang dialami oleh Simon Petrus ini. Dia katakan, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Hari itu saudara yang kasih Tuhan, hatinya berubah. Suasana hatinya berubah. Berkatnya tetap sama. Dia menjadi sokok guru, saudara, dengan Yohanes dan Yakobus menjadi gembala di Yerusalem. Tapi yang saya maksudkan sekarang ini bagi kita semua, yang pertama, saudara, mari kita akui kelemahan kita. Dan dengan rendah hati kita menyatakan kehadiran Tuhan. Tuhan tahu kepada saudara. Kalau kasih saudara sekarang ini 3, saudara berkata 6, tidak bisa. Tuhan Maha Tahu. Mungkin kalau saudara sedang pacaran dan pacar saudara kelakui, pacar saudari kelakui, bisa saja. Itu kasih manusia. Tapi Tuhan tidak bisa dikelakui. Nangkep, katakan amin. Tidak bisa dalam bentuk pakaian yang begitu bagus, saleh dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tahu. Maka dengan seperti Petrus ini, ya aku memang beliau sekarang. Masih dalam tahap itu. Tidak berani berkorban yang begitu banyak. Seperti Yesus Kristus yang dia memiliki kasih sejati. Dalam kasih Tuhan, hari itu ketika dia menerima, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, itu seperti pentahbisan. Dan suasana hatinya menjadi lain, jiwanya menjadi lain. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, mari kita mengakui ada kekurangan-kekurangan dalam hidup kita. Dalam hati kita ada bagian-bagian yang kekurangan. Saat itulah ketika kita mengakui itu, Tuhan akan mengisi kekurangan itu. Dan kita akan menjadi kuat, kasih kita menjadi baik. Perhatikan kasih yang pada Petrus. Satu ketika, saudara, Tuhan sudah naik ke surga. Ketika naik ke surga, terjadilah Pentakosta. Kita merayakannya di bulan Mei kemarin. Ketika demikian, saudara, bahwa datang dari berbagai negara, mereka datang kumpul di loteng atas, mereka menyembah Tuhan, murid-murid Tuhan juga menyembah Tuhan, mereka diurapi Tuhan, mereka berbahasa roh, saudara, ada lidah-lidah api di atas kepala mereka masing-masing, terjadi perubahan, dan termasuk juga di sana adalah Petrus. Begitu banyak kerumunan massa, dan mereka ingin mendengarkan apa yang akan dikatakan Tuhan melalui rasul-rasul ini. Dari kasih Tuhan, maka tampillah Petrus yang sudah dirubah hatinya. Kasihnya sudah mulai bertumbuh pada Tuhan, mulai berubah. Maka orang yang diurapi Tuhan ini, saudara, Petrus ini sekali berkhotbah, teman-teman yang lain sudah sepakat siapakah kira-kira yang akan menjadi pengkhotbah. Begitu banyak orang yang datang ini, bukan 10, 20 atau ratusan orang, ribuan orang. Maka tampillah Petrus, orang yang sudah dirubah itu. Tuhan berikan roh keberanian, Tuhan berikan kekuatan, kasihnya juga betul. Saudara, kasih Tuhan, kasih yang ada pada Petrus semula Pilio, saudara, kemudian tampil ke sana, dia kemudian memiliki kasih yang begitu hebat. Sekali berkhotbah, Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat. Saudara sangat hafal dengan cerita ini. Itu adalah Petrus. Maka bertumbuh lagi. Di sana dia pergi ke Korintus, dia pergi ke Samaria, dan di Samaria itu, saudara, Petrus sangat terkenal, jauh lebih terkenal dari pemerintahan Romawi ketika itu. Di sudut-sudut kota Samaria, dia mengerti siapakah Petrus itu, Simon itu, anak Yohanes, sangat kenal.
berubah sekali dengan suasana hati yang dulu. Saudara, ada sesuatu dalam dirinya ketika terjadi pengurapan Allah dan dia memberikan kekuatan yang hebat. Dia pergi ke Korintus. Dia adalah penginjil pertama untuk orang non-Yahudi. Saudara, dia tampil ke orang-orang di luar Yahudi. Dia menyampaikan pekabaran Injil. Kemudian bertemu dengan Paulus, hamba Tuhan yang hebat juga. Saudara yang kasih Tuhan, menurut kacamata teologi saya, antara Paulus dengan Petrus itu sehati. Dan saling mengisi, saling mensupport, bukan hanya rohani, bukan hanya doa di Antioquia dan doa di Yerusalem, doa satu sama lain. Saudara, bukan hanya itu, tetapi mereka saling mensupport dana. Mereka juga mensupport hal-hal materi yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, mereka dua hamba Tuhan yang begitu hebat. Ada pandangan bahwa ada perselisihan, tertulis juga di Alkitab. Tetapi saudara, itu tidak membuat pandangan pada Tuhan berbeda, tetap sejalan. Dan kemudian Paulus menjalankan pekabaran Injil ini di orang sekitar orang-orang non-Yahudi. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali ke Petrus. Petrus berkata, aku sekarang pilih. Ketika itu, kemudian dia berkembang, berubah, saudara, berubah. Dia dengan rendah hati mengatakan itu kepada Tuhan. Hari ini, saudara, dikasih Tuhan, mari kita juga rendah hati terbuka di hadapan Allah. Seberapa banyak, seberapa besar kasih saudara di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, saudara, bahwa berubahlah gaya hidup. Petrus berubah gaya hidup. Kasihnya berubah. Dia berani. Dia tampil di depan banyak orang. Dia berani, saudara, tanpa dia sadari bahwa yang dimaksud agapau Yesus itu masuk di hatinya Petrus. Dia keluar biaya, dia keluar tenaga, dia mengabaikan kepentingan pribadi untuk banyak orang. Dia di Korintus jadi berkat, di Samaria menjadi berkat, dan dia berkirim surat, saudara, ketika di Roma dan sebagainya. Di kota Roma, kehidupannya berakhir di sana. Saudara, orang yang memiliki agapau pada Tuhan berkata demikian. Ditangkap, disalib, seperti Yesus pengikutnya, harus disalib. Maka Petrus berkata, aku tidak layak seperti Yesus Kristus yang kepalanya di atas. Maka salibkan aku dengan kepala di bawah. Saudara yang dikasih Tuhan, memang cerita ini agak miris, saudara, tetapi lihat hatinya Petrus. Ayo, saya mengajak kita, lihat hatinya Petrus. Dia berubah. Maka kemudian ada agape yang begitu kuat, agapau yang begitu kuat, saudara. Sekarang ini, kalau Tuhan memberikan bukan roh ketakutan, roh keberanian, kemudian ada kasih, ada ketertiban, hidupnya tertib, saudara. Dia disiplin, kasihnya bertambah. Bagi jemaat Tuhan yang mendengar firman Allah sekarang ini, saudara, jangan berusaha untuk stop kasih saudara. Berusaha untuk bertambah lagi kasih saudara. Saya bersyukur mendapati baik ibadah satu maupun ibadah kedua hari ini. Saudara, di tengah-tengah hujan, saudara ambil keputusan untuk beribadah di hadapan Allah. Dan saya percaya saudara adalah termasuk anak-anak Tuhan yang mau lebih mengasihi Tuhan. Sepakat katakan amin. Kasih tabir kanan. Saya tahu Bapak Ibu, saudara atau Mas Bro Ci adalah anak Tuhan yang mau lebih mengasihi Tuhan. Ya, saudara. Maka saya berubahlah gayanya seperti Petrus. Dia bertambah kasihnya juga. Bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan. Dia kuat, saudara. Kasihnya bertambah. Dia banyak mengajarkan kasih. Dia banyak mengajarkan tentang rumah tangga. Dia hamba Tuhan. Dia adalah paus pertama, saudara, yang ada di Roma sekarang, perhatikan. Dan dia punya istri. Saudara yang Tuhan, ada bagian di Alkitab bahwa setiap kali pelayanan dia bawa istrinya, dan melayani bersama-sama. Itu hebat sekali. Saya juga bersyukur saya punya istri juga hari-hari ini dalam pelayanan kita sama-sama melayani Tuhan. Dalam Petrus demikian. Dia memiliki agapau yang hebat. Dia bertambah. Ini yang saya sampaikan kepada saudara. Saudara, akui kelemahan kita dengan tulus di hadapan Allah, dengan rendah hati di hadapan Tuhan, karena tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah.
Tuhan tahu bahwa Petrus itu adalah Filip. Saudara, dan Petrus pun juga tahu, kita juga tahu bahwa Tuhan adalah Maha tahu. Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi ketika Petrus itu mendengar Tuhan turunkan, ya apakah ke Filip? Saat itu saudara ada kemauan di hatinya. Aku mau merubah gaya hidup. Merubah gaya hidup. Dan ini kiranya tertanam dalam hidup saudara. Sekarang bagian akhir ayat yang ke-18 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Ini dimengerti oleh Petrus. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara yang kalau sudah menjadi tua, kita tidak bisa berkehendak sendiri. Tetapi seperti Simon, ketika masih muda, dia bisa pergi ke mana saja. Tapi kalau sudah menjadi tua, gambaran Yesus demikian. Saya jelaskan, Bapak Ibu Saudara. Saya punya ibu. Ibu saya sekarang usianya 84 tahun. Ya. Dan sudah ditinggal bapak saya. Bapak saya sudah di surga. Saudara. Dan bapak saya meninggal di telapak kaki istrinya atau ibu saya di subuh-subuh. Satu gambaran yang menyenangkan, suasana damai di hati saya. Kami keluarga saudara, karena ketika dipanggil Tuhan, saudara, tidak menimbulkan suasana yang bermacam-macam, teduh sekali. Sekarang istrinya atau ibu saya 84 tahun. Saudara, kakinya dulu jatuh di kamar mandi, dan setiap kali jalan harus pakai deker, disebruk 1, 2, 3, 4 jalan. Tetapi tidak bisa jalan begini. Ada tongkat yang 4 di depan itu, saudara, jalan, taruh di depan, kemudian dia jalan, taruh di depan lagi jalan. Jarak 100 meter itu bisa bermenit-menit. Ya, sekarang karena kondisinya sudah tua. Kaitkan dengan ayat ini. Saudara, terakhir kemarin saya pulang karena saya sudah selesai disertasi dengan rasa hati saya pengen memberitahu ke ibu saya yang sudah tua, ada kabar yang baik dan kabar-kabar yang menyenangkan bagi orang tua itu sangat bermanfaat bagi orang tua. Saya sudah selesai disertasi, sudah lulus gitu ya. Dan saya datang, saya sowan ke ibu saya 84 tahun, sudah tidak bisa banyak kegiatan. Dia ke dapur pun tidak diperbolehkan karena sudah tua. Maka saudara, ketika kami bertemu, saya menerima WA dari istri saya, titip Pak belikan rok kalau di Solo kan dikenal batik ya, satu saja gitu. Dan saya ke sana, jadi jarak rumah saya ke tempat penjual batik pusat, di situ ada PGS, pusat grosir batik di Solo, atau Klewer, saudara pasti tahu, itu sekitar 20 menit kalau tidak macet. Tapi saya tahu jalur yang tidak macet, saudara, sekitar 15-20 menit. Kemudian saya tanya ibu, Mbak Uti, kita ke PGS ya? Ngapain? Ya ada mamanya Jonathan pengen beli ini. Ayo, ya. Saya bawa naik mobil saudara, pelan-pelan. Kemudian perjalanan, tapi nanti tidak usah turun. Karena itu seperti mall, PGS itu seperti mall gitu ya. Biar saya yang turun, ibu atau Mbak Uti di mobil saja. Dia jawab, iya. Tidak bisa apa-apa. Selesai, maksud saya sampai di PGS, saudara, saya turun, saya kasih tahu anak saya, kakaknya si Yuan, si Jo. Oh, jaga Mbak Uti ya, temani Mbak Uti. Mbak Uti saya ke masuk dulu, belanja dulu. Iya. Saudara, tunggu. Saudara pernah menunggu walaupun di mobil, kalau menunggu itu tidak menyenangkan ya. Bapak-bapak yang menunggu istri, saudara menunggu belanja gitu menyenangkan. Tapi mau tidak mau, saudara, ibu saya di sini, walaupun ada temannya cucu, saudara, tapi pasti ada sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah tua, sudah diikat, perlu bantuan orang lain.
Selesai masuk, Bauti, sekarang kita makan dulu ya. Makan apa? Ya saya karena lama tidak di Jawa, di Solo, saya pengen makan ini. Mungkin tidak cocok dengan selera makan dari ibu saya. Dia cuma berkata, ya, jangan. Orang tua. Saudara, waktu kami datang sebelumnya, kami pengen berikan kejutan. Nanti tahu datang depan pintu gitu ya, dan senang. Saya, istri dan anak saya, Yohan. Tapi kemudian kami ke restoran sebelum masuk ke rumah ibu saya ke makan dulu dan nanti baru ke rumah karena sedang lapar. Ya, saya kasih tahu kakak ipar saya, Mas, saya di sini. Nanti lu kok nggak kasih tahu, nggak kasih kabar gini-gini, kan bisa dijemput pakai mobil. Kami naik kereta. Saudara dan kasuhan. Kemudian tidak lama kakak ipar saya ini membawa mobil, kemudian sampai di depan restoran. Buka pintu pertama yang keluar ibu saya. Kakak saya ini buru-buru ngambil tempat itu tadi yang alat bantu ini, saudara, dan keluar. Saya yang menjadi kaget, pengen memberikan surprise, malah Mbak Oti yang buat surprise kami. Kan kok datang? Ya. Tapi ceritanya gini, ketika kakak saya berkata, Mbak Oti, ayo jemput, ada anak lanang datang sama cucu, sama menantu gitu ya. Dia cuma, ya kemana? Dia juga nggak tahu. Dan karena bikin surprise, dia ikut saja. Ini orang tua. Di sana saudara sudah tidak ada, sudah mengabaikan kepentingan pribadinya. Mau tidak mau, saudara ikut selera orang lain. Di sana saudara muncullah agama. Nangkep katakan amin. Ya. Dikatakan demikian. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, Petrus, kalau kamu jadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara, kalau kita sudah menjadi tua juga demikian. Ya, di sini yang paling senior, paling tua siapa ya? Saya angkat tangan. Ada bapak. Ya, mungkin bapak usia berapa Pak? 60 sekian ya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita pengennya juga menjadi tua, tetap setia beribadah, ditemani istri, anak-anak, menantu, cucu. Wah, ini keluarga yang bahagia. Darah gas Tuhan. Tetapi kalau semakin tua, hak pribadi kita sudah menjadi semakin hari semakin hilang. Ya, pengen makan itu, tetapi rupanya anak masak yang lain. Ya, itu sudah menjadi tua. Pengen pergi ke sana tidak bisa. Tolong aku ya, si asik dia sebut. Dan itu menjadi tua. Dan di sana sebenarnya harus muncullah agama. Rupanya saudara, saya jelaskan kepada kita semua. Ibu saya ini sukanya hari-hari ini adalah berdoa. Ke gereja dia suka sekali. Dan kegiatan yang paling utama adalah beribadah, berdoa, terus kerjakan seperti ini. Rupanya semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Dia berkata kepada kami cuma berapa hari lagi sih? Dan itu orang tua. Banyak sudah diabaikan kepentingan. Agapao, saudara, adalah kasih yang tidak bersyarat. Yesus Kristus sudah menunjukkan. Petrus rupanya ketika dia pilih, saudara, tanpa dia sadari, bertambah, semakin dia berani, semakin dia kuat, semakin bergeser, dan dia memiliki itu. Kiranya itu terjadi dalam hidup saya dan saudara hari-hari ini. Ada kata yang terakhir saya sampaikan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara tahu, peliharalah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Di sana ditaruh Tuhan roh kepemimpinan. Dan orang yang memimpin, berkatnya pasti lebih banyak daripada yang dipimpin. Nah, itu katakan amin. Saudara bertambah kasih saudara, seperti Petrus, maka Tuhan berkata, terimalah, gembalakanlah, kamu akan menjadi pemimpin. Ya saudara, dan berkat-berkat demikian, itu yang Tuhan berikan. Tuhan ketika berjanji tidak bergeser. Aku akan memberkati engkau,
akan berkati engkau. Tapi dilihat juga, apakah Petrus itu berubah gayanya? Apakah dia punya inisiatif untuk jauh lebih baik? Dan rupanya didapati Petrus akhirnya memiliki kasih yang begitu hebat. Maka dia menjadi gembala di Yerusalem bersama dengan Yakobus. Dia menjadi sosok guru, dia menjadi berkat, dan sampai sekarang banyak memberkati orang Kristen. Saya dan saudara yang dikasih Tuhan, hari ini, kalau Tuhan berikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban, maka seperti Petrus, Tuhan semakin memberkati, Tuhan semakin menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika itu Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, pertanyaannya seperti itu, saudara sudah tahu. Apakah kau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama sekarang ini ditujukan kepada saudara, kepada saya. Apakah saudara, nama saudara disebut mengasihi Tuhan? Yang tahu adalah pribadi saudara dengan Allah. Yang menilai jenis kasih saudara kepada Tuhan adalah saudara. Yang sangat tahu saudara mengasihi Tuhan, seberapa besar nilainya, pribadi saudara, bukan pendeta, bukan orang lain di sekitar saudara, bukan orang terdekat. Tetapi ketika seperti Petrus berkata jujur di hadapan Allah, dan kemudian dia bertindak, dia merubah gaya hidupnya, dia bertambah, kasih pada Tuhan. Benar, dia menjadi gembala, dia menjadi pemimpin. Saudara kasih Tuhan, biarlah itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sepakat katakan amin. Haleluya. Dia terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, dari hati saudara nyatakan, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan. Banyak Tuhan yang katakan saudara nyatakan haleluya.
Ada banyak air mata yang
kasih Tuhan. Kami yang tidak sempurna, Tuhan mengasihi kami. Tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku, haleluya. Ini hatiku menyembahmu, urusan kamu padamu Yesus. Ini hatiku, Tuhan semakin kuatkan kami. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, ya ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan mengerti kasih yang ada pada hati saudara. Allah mengatakan hatiku, dan nyatakan dengan tulus kehadapan Tuhan seperti Simon Petrus. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Dengan iman, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sama-sama berkata amin. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, buat firman Allah kiranya terus tertanam dalam hidup kami, dan kasih kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, dan roh keberanian, roh kekuatan yang datang dari Tuhan membangkitkan hidup kami semakin tertib di hadapan Allah. Penguasaan diri ada pada kami, kedisiplinan ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat berkat firman Tuhan pada siang hari ini. Saatnya kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita berikan persembahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Lagi
yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara dan berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di gereja kita ini? Bisa katakan saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ada satu di belakang. Apakah ada lagi? Puji Tuhan, selamat datang buat saudari. Tuhan berkati kita. Haleluya. Bukan orang asing yang berdatang melainkan kawan keluarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga. Saudara bukan orang asing yang berdatang melainkan kawan keluarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga. Haleluya. Better than Bethlehem, God the miracle, God the miracle, God the miracle. Sekali lagi selamat datang bagi Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Disampaikan saudara, dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang mendukung dalam doa, dana dan sebagainya, karena sekarang LED kita ini akan kita ganti saudara dalam perjalanan ke Tarakan dari Surabaya, akan kita ganti semua, kemudian korden, komputer juga kita akan ganti. Terima kasih buat segala hal yang sudah Tuhan kerjakan melalui saudara semua. Dan di tengah semester 6 bulan akan kita lewati, dan nanti dari Juli sampai ke Desember kita akan suasana baru dengan iman yang baru, dengan kasih yang baru kepada Tuhan. Semangat, katakan amin. Puji Tuhan. Mulai besok saudara ada juga kegiatan yang sangat menarik di gereja ini, khususnya buat remaja kelas 5 sampai SMA saudara.
ada yang namanya Som Pelajar atau sekarang Sekolah Persiapan Melayani, SPM Pelajar khusus di gereja ini. Silahkan mendaftarkan diri bagi anak-anak kita yang kelas 5 SD sampai SMA. Guru-gurunya sudah siap, ada kelas pembelajaran Alkitab, ada kelas musik, ada kelas praise worship, ada broadcasting. Karena kita punya radio, anak-anak diajarkan pelayanan misi di radio dan lain sebagainya. Silakan, karena gereja kita dari sejak kecil dini harus lebih mengenal Tuhan, tahu tentang Tuhan. Jadi bawa anak-anak remaja supaya lebih dekat kepada Tuhan. Saudara yang punya anak kecil atau tetangga atau family saudara, silahkan didaftarkan. Besok akan segera dibuka sampai Sabtu ya. Sabtu kalau nggak salah. Ya, nanti hari Minggu kita akan mereka mendapatkan penghargaan, menyelesaikan dengan baik. Dari pagi sampai malam ada di gereja dan semua disediakan gereja. Saudara cuma mendaftar 30.000 satu anak. 30.000 itu mendapat makan 5 hari dari pagi sampai malam, dan hanya di restoran Bethesda GTN 30.000 itu 5 hari. Puji Tuhan, menjadi berkat bagi kita semua. Itu saja yang perlu saya sampaikan, dan salam buat anggota keluarga saudara di rumah. Kiranya sukacita ilahi mewarnai hidup kita. Bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Pulang dengan sukacita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sama-sama katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Sungguh lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Sungguh mari bersukacita. Dengan sukacita ku kan berani, dengan sorak-sorai musik tunaikan pujian. Haleluya, nyanyi bahagia sang Raja. Yang ku kan berani, dengan sorak-sorai musik tunaikan pujian. Haleluya, nyanyi bahagia sang Raja. Dengan sukacita ku kan berani, dengan sorak-sorai musik tunaikan pujian. Haleluya, nyanyi bahagia sang Raja. Nyanyi bahagia sang Raja. Nyanyi bahagia sang Raja. Selamanya. Haleluya. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing melanjutkan kegiatan sepanjang hari ini, silakan berdoa di akhir ibadah ini. Apa yang menjadi kerinduan saudara, nyatakan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat pimpinan Tuhan dalam ibadah ini. Di akhir ibadah ini kiranya berkat Tuhan, berkat yang datang dari surga, melimpah memenuhi tercurah atas kami umat-Mu yang setia beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tengadakan tangan saudara, arahkan hati dan pikiran ke hadapan Allah, pandang Tuhan. Sekarang pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati surga kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan
Apa yang kau rencanakan, kau lakukan, dibuat Allah berhasil, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam dan berkati.